Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rahmawati dengan NPM 2710004. Di sini saya akan membahas materi tentang isu-isu penting persoalan lintas budaya. Isu-isu penting menjadi persoalan lintas budaya pada umumnya merupakan isu global yang menjadi keprihatinan umat manusia sedunia. Merupakan isu global karena persoalan ini tidak hanya dihadapi umat manusia dalam suatu negara atau wilayah tertentu, tetapi melanda ke berbagai belahan dunia. Berikut ini akan saya bahas isu-isu global yang terdiri atas isu mengenai lingkungan dan isu mengenai kemanusiaan. Yang pertama ada isu tentang lingkungan yang terdiri atas 1. Kekurangan pangan. Pangan merupakan komoditi penting dan strategis, mengingat pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang hakiki. Kebutuhan pangan di setiap pemukiman perlu tersedia dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dikonsumsi, dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Kekurangan pangan menciptakan gejala serius berupa kelaparan. Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Kofi Annan pernah menegaskan, walaupun saat ini ada kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi dan pertanian, namun penderitaan yang paling tua dan paling mendasar yaitu kelaparan masih saja ada. Setiap hari setidaknya 840 juta orang tidak punya bahan pangan untuk dimakan. 2. Kekurangan sumber air bersih. Sejak dulu air diakui sebagai sumber kehidupan. Air, khususnya air bersih, banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan, terutama sekali untuk minum. Dengan demikian, ketersediaan air bersih merupakan keharusan bagi penduduk suatu wilayah. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia, kebutuhan air bersih juga meningkat tajam. Seiring dengan itu, sumber-sumber air bersih menjadi berkurang atau justru semakin habis. Pada masa ini, penduduk dunia dilanda kekurangan air bersih. Kekurangan ketersediaan air bersih berarti telah terjadi kelangkaan air sebagai sumber kehidupan. Kelangkaan air bersih menyebabkan orang terpaksa bergantung pada sumber air yang mungkin tidak aman, seperti penggunaan air sungai yang keruh dan kotor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat tidak layak digunakan. Tidak tersedianya air bersih dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti kolera, tipes, malaria, demam berdarah, dan penyakit lain yang menular. Kelangkaan air juga dapat menjadikan orang kehabisan waktu dan dana untuk mendapatkan air bersih. 3. Polusi atau pencemaran. Polusi atau pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel, contohnya gas CO, gas CO2, dan batu bara. Polusi air dapat disebabkan oleh pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, sampah organik, dan fosfat. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet, sintetis, pecahan kaca, dan kaleng. Deterjen yang bersifat non-biodegradable secara alami sulit diuraikan, dan zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida. Yang terakhir, ada perubahan iklim. Sumber energi fosil, maksudnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam, yang dihasilkan oleh banyak pembangkit energi membangkitkan terjadinya pencemaran udara. Hal ini terjadi karena pembangkit tersebut mengeluarkan gas dan zat-zat pencemar, seperti gas SO2 dan gas-gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, CO2. Banyak penelitian menyebutkan bahwa GRK telah memicu terjadinya pemanasan global akibat adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi akibat GRK yang terkumpul di atmosfer membentuk selubung yang menghalangi radiasi panas matahari yang dipantulkan bumi sehingga tidak dapat lepas ke atmosfer. Panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global. Lebih lanjut, pemanasan global telah memicu terjadinya perubahan iklim.
Perubahan iklim mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yang tidak terkirakan sebelumnya, seperti peningkatan suhu, melelehkan gunung es, permukaan air laut naik, banyaknya banjir dan badai, serta musim panas yang semakin panjang. Perubahan-perubahan iklim yang ekstrim ini dapat mengancam kehidupan manusia di bumi. Ancaman tersebut antara lain panasnya suhu menimbulkan makin banyaknya wabah penyakit endemik seperti leptospirosis, demam berdarah, diare, dan malaria. Wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terancam tenggelam oleh naiknya air laut, maraknya banjir dan badai topan yang sewaktu-waktu melanda pemukiman manusia, berkurangnya ketersediaan air bersih karena kekeringan dalam jangka waktu yang lama, kegagalan panen karena cuaca yang tidak mendukung. Selanjutnya ada isu tentang kemanusiaan. Di antaranya ada 1. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan penduduk dunia kebanyakan terdapat di negara-negara berkembang. Istilah negara berkembang biasanya digunakan untuk merujuk ke negara-negara yang miskin. Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput pula dari ancaman kemiskinan. Meskipun presentasi penduduk miskin semakin berkurang setiap tahun, namun jumlah penduduk semakin besar karena semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. 2. Konflik atau perang. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, kepengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Selain itu, konflik juga dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda kepentingan antar individu ataupun kelompok. Konflik dalam pengertian luas menyangkut konflik secara fisik dan non-fisik. Konflik dalam derajat yang longgar atau lemah, misalnya perbedaan ide dan pendapat. Konflik dalam derajat yang tinggi seperti pertentangan fisik, kerusakan, revolusi, bahkan perang. Konflik seringkali diterima secara negatif karena dianggap merusak peraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun, konflik dalam derajat yang longgar dapat memicu kemajuan. Oleh karena itu, konflik tidak harus dipersepsikan hal yang buruk. Dan yang ketiga ada wabah penyakit. Penyakit yang mewabah sekarang ini dengan cepat sekali menyebar, menembus batas-batas wilayah dan negara. Penyakit yang sebelumnya hanya melanda sebuah negara atau suatu kawasan dengan cepat menyebar ke negara dan kawasan lain di bumi. Tepat kiranya jika sekarang ini terdapat istilah globalisasi penyakit. Globalisasi penyakit merupakan dampak negatif dari semakin cepatnya pergerakan manusia, hewan, tumbuhan, dan barang-barang yang dibawa. Wabah penyakit menyebar sedemikian cepat. Penyakit yang menyebar sekarang ini makin banyak dan beragam. Jika dulu orang hanya mengenal sakit malaria, sekarang telah muncul virus poli, SARS, AIDS, dan saat ini yang sedang melanda Indonesia bahkan dunia, COVID-19, atau yang biasa dipanggil dengan corona. Selain penyakit infeksi di atas, penyakit modern yang muncul akibat perubahan gaya hidup yang kini juga menjadi penyakit yang mengglobal. Sama seperti penyakit infeksi, penyakit gaya hidup juga tidak mengenal batasan negara atau batasan suatu ekonomi. Penyakit gaya hidup contohnya serangan jantung, darah tinggi, depresi, stroke, obesitas. Penyakit gaya hidup pada mulanya muncul di negara-negara maju, akan tetapi sekarang ini penyakit tersebut melanda dunia, pula negara-negara industri baru di Asia. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang jelas diucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.